Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para bapak jamaah salat ba'da maghrib Jamaah Al-Kautsar, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di kesempatan akhir dan hari yang baru, mudah-mudahan ikhtiar mengawali hari yang baru di bulan Hijriah ini, kita menambah hari dengan mengisi kegiatan kita dengan ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim kali ini menjadi kegiatan kajian yang menambah wawasan. Terlebih kegiatan kita bertemakan tentang fitnah, karena yang namanya fitnah ini menjadikan salah satu ujian bagi seseorang yang mana akan meningkatkan kualitas iman. Jadi seseorang yang punya iman itu harus diuji dengan fitnah. Fitnah itu cobaan. Maka dari itu, ikhtiar hari ini mengkaji terlebih dahulu bagaimana karya ulama ini kita kaji, senantiasa kita berpegang teguh daripada yang menjadikan bagian bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak menjadi suatu surut terkait tentang fitnah. Terkadang banyak orang yang tumbang akan fitnah, yang mana seseorang itu tidak tahu bagaimana menanggulangi terkait tentang ujian. Baik, para bapak jamaah sekalian, materinya cukup banyak Pak ya, ada 10 materi. Mudah-mudahan sampai, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi 'indal fitani. Akhlak seorang muslim ketika tatkala diuji dengan cobaan. Jadi yang namanya cobaan itu ragam Pak. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan pemimpinnya. Banyak Pak. Makanya fitnah ini atau ujian ini akan menjadi satu hal yang bisa kemungkinan merubuhkan iman, bisa menguatkan iman. Seperti halnya emas, sudah terbentuk jadi ali, jadi gelang, jadi kalung, jadi anting, itu kan disepuh dulu ya dengan dengan api. Makanya seorang muslim itu bak seperti emas karena ditimpa dengan ujian. Maka dari itu seseorang muslim ajaban di amril muslim, maka ada satu hadis, sungguh menakjubkan suatu urusan seorang muslim yang ketika tatkala ia diuji ia bersabar, dan tatkala ia diuji dengan kenikmatan dia bersyukur. Jadi tidak ada suatu hal yang sia-sia bagi seorang muslim. Makanya seorang muslim itu diujinya dengan keburukan atau diujinya dengan kebaikan, maka dengan kebaikan menjadi syukur, maka dengan keburukan menjadi sabar. Makanya sabar harus menjadi bagian pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fitnah. Bagaimana kita menanggulangi atau bagian untuk mempertahankan diri dari ujian? Yang pertama, pengantar dulu Pak, nomor 1. Minal muktaqarriri, di antara yang telah ditetapkan fin nususi pada nas-nas, annahu, bahwasanya ketetapan yang sudah terdapat pada nas-nas. Yang dimaksud nas di sini adalah Al-Qur'an. Ya, satu Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis nas itu. Fi kulli amin tazdadul fitanu,
bahwasanya yang sudah ditetapkan pada nas-nas di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap tahun itu akan bertambah fitnah. Orang bade mayunan 2002 genep, Pak. Maka persiapkanlah diri kita dengan iman dan ketakwaan bahwasanya di tahun 2026 kita akan menghadapi satu ujian cobaan. Ujian cobaan seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tetapi bagi kita seorang muslim harus menjadi satu keyakinan apapun yang menjadi fitnah, ujian cobaan, kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, yang dimaksud yang telah ditetapkan nas-nas pada kalimat pertama ternyata ada pada hadis. Kama fil hadis sahih, sebagaimana terdapat pada hadis yang sahih, aya teh penggalan Pak ya. Awal nama kalimatna isbiru, bersabarlah kalian. La ya'ti zamanun, tidaklah akan datang suatu masa, satu zaman, illa walladzi ba'dahu syarrun, kecuali ada datang cobaan ujian setelahnya itu lebih buruk minhu, darinya. Jadi setiap tahun 2020 sampai dengan 2023 ya, fitnah yang terjadi kepada kita bahkan global bahkan internasional terkait tentang COVID itu adalah fitnah. Bahkan fitnah yang dimaksud bisa jadi fitnah wabah penyakit, fitnah wabah semuanya kematian, itu juga sama bagian fitnah. Bahkan ada yang mengancam keluarga saudara-saudara kita yang terkait tentang corona, mes-mes hanya batuk saja, hanya pilek saja ya, kemudian besoknya meninggal. Itu pun sama bagian dari fitnah. Tapi terkadang dengan fitnah yang terjadi kepada kita terkait kematian, kita belum rela, Pak. Ya. Jadi upami aya keluarga orang maut dengan ujug-ujug atau ya, atau kemarin saya ada orang tua siswa yang anaknya itu kelas 3, kemudian di karena anak ini anak perwira Pak, jadi anak perwira ingin membereskan gigi, tetapi kondisi badannya tidak stabil ketika suntik untuk dibius gigi, kemudian ada penyempitan paru-paru. Kemudian karena orang tua ibunya adalah seorang dokter, dia tahu, dia paham tentang medis. Tetapi pada waktu itu ibunya itu tidak merelakan anaknya untuk dibius. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi mati, Pak, meninggal anak ini. Kemudian ibunya tuh meronta-ronta nangis. Saya tidak ridho anak saya dibuat mati oleh tentara. Nah, ini juga sama, berarti dari pelajaran yang tadi disampaikan, ternyata anak juga menjadi bagian satu yang akan datang kepada kita fitnah ujian. Apakah kita rela tidak dengan salah satu keluarga kita? Sababiahnya apapun yang terjadi kepada kita, kita harus mampu merelakan. Nah, itulah satu bagian fitnah, ujian. Jadi ujian itu terkadang akan datang pada diri kita sendiri, di keluarga kita sendiri, ataupun di lingkungan. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rob kalian. Mati, Pak, maksudnya kematian. Jadi selama Bapak hidup, maka selama Bapak itulah rezeki mengalir. Ulang ya. Jadi selama Bapak hidup, maka rezeki Bapak masih mengalir. Ya, masih mengalir. Masih ada, masih diberikan. Jadi ketika datang kematian, sempurnalah rezekinya. Itu, sempurnalah rezekinya. Cukup. Jadi atas putus rezekinya sakitu. Tapi terkadang seseorang meninggal itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ayat kata wafat, Pak ya. Wafat itu menyempurnakan. Ya, jadi seseorang yang di dalam ikhtiar dunianya itu terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika meninggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan. Sempurnakannya bukan bentuk dunia, Pak. Sempurnakannya dalam bentuk akhirat, bisa dengan nikmat kubur. Itu bagian dari nikmat, Pak. Makanya persiapkan diri kita ya, apapun harinya, bahkan ini yang dimaksud zaman itu bukan bisa kemungkinan hari, bisa kemungkinan minggu, bisa kemungkinan bulan, tahun, atau bisa kemungkinan per kuartal 5 tahunan, 10 tahunan, atau 1 abad. Ya, 1 abad, wallahu alam ini zamannya yang dimaksud apa. Tetapi paling tidak yang terdekat pada Quran surat Al-Hasyr, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ku ayat eta mah enjing, Pak, yang dimaksud zaman teh. Makanya setiap hari kita harus was-was untuk menjalani kehidupan kita. Hari ini hari Selasa, hari Rabu siap-siap, Pak. Ya, hari Rabu siap-siap. Akan terjadi suatu masa di mana suatu masa tersebut terjadi fitnah. Nah, itu satu. Kedua, al-firaru ilallahi ta'ala. Maka yang harus kita siapkan diri kita terkait tentang fitnah yang Allah tetapkan pada nas, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka yang menjadi jalan adalah al-firaru ilallahi ta'ala. Berlari, Pak. Jadi berlarinya kemana? Berlarinya ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Jepang itu mempersiapkan kematian itu menggali tanah. Kemudian dia mengelas dari baja besi. Ya, dari baja besi. Untuk apa? Untuk menghindari kematian. Kematian. Yang namanya orang Jepang kan akidahnya kan berbeda. Tetapi menurut mereka benar ya begitulah. Jadi mempersiapkan suatu peti yang dari besi baja kemudian ditanam di dalam tanah untuk apa? Untuk menghindari kematian. Yang namanya kematian, yang namanya kan gaib, tetap saja akan datang. Makanya bagi seorang muslim yang mempunyai keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia siap didatangi dengan kematian, dia senantiasa terus beramal, Pak. Salatnya lebih baik, doanya lebih khusyuk, amal infaknya lebih besar, gitu kan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Dengan apa? Bikathrati taqarrubu ilaihi, dengan cara memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah lewat ya terkait tentang masjid. Masjid itu adalah tempat sebaik-baiknya tempat yang paling Allah sukai tempat tersebut. Jadi kalau Bapak ingin cintai Allah, datangi masjid, karena masjid itu adalah tempat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Bahkan di dalam Quran surat Abasa, Pak. Fa'idza ja'atis sakhah, maka akan datang suatu teriakan, soalnya ya, akan datang suatu teriakan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika teriakan itu didengarkan kepada penghuni bumi, yauma yafirru mar'u min akhi. Satu hari seorang itu berlarian kemana, Pak? Berinjai, Pak. Berinjai, Pak. Min akhi, datang ke saudaranya. Kemudian setelah itu datang ke saudaranya, saudaranya pun sama, mengalami yang sama, kejadian yang sama. Riweuh, Pak, ciga orang ayat gempa. Eta mampa ka mana we? Di mall, duikeun ka murageun maneh gitu nya. Kemudian keluar. Seperti itulah. Wa ummihi wa abi. Kemudian datang ke saudaranya sama, kemudian datang ke ibu bapaknya yang terdekat sama, ibu bapaknya juga sama. Tidak bisa memberikan pertolongan pada suatu
kejadian faidza ja'atis sakhah. Ya, wa yauma yafirul mar'u min ahli wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kemudian kepada sahabat dan anak-anaknya. Tetiasa, Pak. Terus gitu, Pak. Tetiasa. Wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yugni. Likulli imri'in, setiap orang, likulli imri'in minhum, di antara mereka, sa'nu yugni, urusannya sibuk, gitu, Pak. Sibuk, Pak, sadayana, Pak. Makanya ketika orang-orang datang hari kiamat semuanya sibuk, tidak bisa, Pak, menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan orang lain, tidak bisa. Makanya fafirru ilallah, yang akan bisa menyelamatkan adalah Allah. Itu, Pak. Makanya sekarang juga kalaulah kita melihat dari segi kenegaraan, ya, makanya agak ada satu kekhawatiran, ya. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya adalah jika seorang pemimpin jauh dari intelektualitas kecerdasan, jauh dari intelektualitas keimanan, makanya akan ada was-was. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia adalah kaum muslimin. Makanya ada satu doa apa tuh? Bahwasanya kita meminta kepada pemimpin kita adalah apa? Kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ya, kalau pemimpin kita keislamannya kurang, maka akan menjadi fitnah bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian wa fi sahihi Muslim, di dalam nas kitab Sahih Muslim dikatakan, ini penggalan, Pak, ya, nanti lengkapnya dicari. Al-ibadatu fil fitani, beribadah di kala kesusahan, di kala sedang dicoba ujian, kahijratin ilayya, sebagaimana seperti ibarat hijrahnya kepadaku. Padakunya siapa di sini? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Makanya beribadahlah dikala senang, beribadahlah dikala sedih, beribadahlah dikala susah. Dina Al-Azkar banyak dua dua keadaan seseorang diijabah doanya itu, salah satunya adalah dikala susah. Jadi nuju susah teh seueurkeun doa, Pak. Ya, seueurkeun doa. Nah, ada penjelasannya nih hadisnya. Wa hadzal makna, dan makna ini yaghibu an ba'din nasi, tidak banyak atau tidak difahami sebagian manusia. Jadi makna hadis yang tadi terkadang tidak banyak orang faham. Orang sekarang lebih tantrum, ya, ketika terjadi suatu fitnah. Tantrumnya apa ya? Yang namanya tantrum kan buat anak, Pak, ya. Tetapi ada juga orang dewasa tantrum. Jadi tidak rela, tidak ridho. Kenapa aku begini? Kenapa aku tidak seperti hal orang-orang yang biasa? Kenapa aku miskin? Kenapa orang-orang itu kaya? Kenapa aku sulit dikala orang-orang itu senang, ya. Ya, gitu, Pak. Jadi menyandarkan keadaan dirinya dengan orang. Makanya sulit kalau begitu hidup, Pak. Jadi SMS sulit melihat orang senang atau susah melihat orang mau udah dibalik, Pak. Harus senang melihat orang senang. Harus apalagi susah melihat orang susah. Itulah, ya. Orang muslim harus begitu, harus bisa merasakan. Kemudian fatajiduhu indal fitani, sehingga kamu mendapati di masa-masa sulit mahmuman, dalam keadaan sibuk, bimutaba'atil ahdathi, mengikuti perkembangan, lahzatan bilahzatin, peristiwa demi peristiwa. Tuh, Pak, apa yang berkembang dunia ini dari sisi ekonomi, apa yang berkembang dunia ini dari sisi agama. Lihat agama dengan adanya perkembangan teknologi, apakah akan semakin tegak atau semakin melemah?
Apakah banyaknya masjid yang bagus-bagus itu akan semakin banyak jamaahnya atau semakin sedikit? Makanya harus jadi ukuran. Ukurannya apa? Ekonomi, politik, sosial, budaya. Lihat agamanya. Dengan banyak perkembangan-perkembangan, agamanya bagaimana? Ya bagaimana? Sekarang lebih canggih lagi ya, usaha-usaha perekonomian bisa didapatkan dari alat ponsel. Orang-orang sekarang berubah motivasi minatnya untuk bekerja keluar rumah sekarang lebih banyak di rumah, ya lebih banyak di rumah, lebih mudah lagi. Tetapi lihat kemudahan ini apakah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Nah ini yang pertanyaannya seperti itu. Makanya seseorang ketika tatkala dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sibuk Pak, ternyata sibuk. Diuji oleh kemiskinan, sibuk bekerja. Terkadang kita bekerja keras dengan tenaga, bekerja cerdas dengan otak ya. Tetapi lupa bekerja ikhlas dengan hati. Makanya orang muslim itu harus bekerja ikhlas dengan hati, harus bekerja cerdas dengan otak, harus bekerja tuntas dengan amal. Jadi ulah setengah-setengah jadi janten jalmi muslimah. Kedah kafatan. Kemudian gofilan an ibadati rabbihi, banyak orang-orang yang diuji ujian fitnah yang terjadi kepadanya, lupa ibadah ke Allah ya, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa, Allah menjadikan malam untuk pakaian, artinya apa? Istirahat. Tetapi sebagian orang sekarang banyak ternyata ya, banyak orang-orang yang menjadikan malamnya sebagai kehidupan seperti halnya siang. Kamari abdi nembe terang Pak di Pangandaran aya kampung kampung Inggris, kampung turis. Ternyata kampung turis itu adalah kampung yang dibuat kalau malam itu jadi remix DJ Pak. Gitu. Serem Pak ternyata. Aduh serem Pak. Ya, itu dilegalisasi oleh pemerintahan Kabupaten Pangandaran untuk dilokalisir. Abdi wae jeung asa kumaha nya hariwang akan terjadinya suatu bencana. Ya, bencana. Karena terjadinya bencana itu apa? Salah satunya di satu tempat itu sudah jauh dari Allah. Jadi upami Bapak masih keneh sholat, Bapak masih keneh baca Quran, Bapak masih keneh ngadoa, Bapak masih keneh zikir, bencana teh nebihan Pak. Bencana teh nebihan. Tapi di kala yang sama ya, Bapak jauh dari Allah, Bapak jauh dari Quran, Bapak jauh dari sholat, Bapak jauh dari adzan, Bapak jauh dari masjid, maka bencana akan semakin datang. Jadi terkadang masalah itu ingin diselesaikan dengan kita sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Justru dengan hari ini kita mengkaji itu adalah bagian daripada kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Namina fahaman mah rezeki. Anu namina kefahaman mah rezeki, nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kefahaman. Dinten ayeuna tiasa wae nambih ilmu, tetapi nu namina kafahaman mah eta datangna sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun wal qalilu man yajma'u baina idrakil waqi, tetapi hanya sedikit orang yang menggabungkan di antara pemahaman realitas wa tahqiqil firari dan upaya mencapai jalan keluar ilallahi ta'ala menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, dugikan ka Nabi Muhammad gitu ya, ngadoa teh Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang sedikit. Itu sedikit. Jadi seueur jalmi anu salat tetapi tidak banyak orang yang menegakkan salat. Banyak orang yang menegakkan salat tetapi sedikit orang yang khusyuk dalam salat. Banyak orang yang khusyuk dalam salat tetapi sedikit orang yang ikhlas. Atus weh segitu Pak.
Jadi ikhlas teh puncak. Tah kumaha urang tiasa ikhlas? Eta mah kedah di ilmuan ku ngalangkungan taklim. Makanya ilmu itu, taklim itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dari segi-segi ilmu teh Pak benten-benten Pak. Upami Bapak diajar ilmu fikih, Bapak bakal pinter ngadebat ilmu fikih mah. Gitu. Upami Bapak diajar akhlak, nah Bapak mah bakal apa namanya? Leuleus hate. Akhlak mah. Mohon. Terus upami Bapak belajar ilmu hadis, Bapak akan belajar memahami bagaimana mengkritisi. Karena kan ada ruwatul hadis, riwayat rawi-rawi hadis. Upami Bapak belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an mah seimbang, Pak. Seimbang. Akan menyeimbangkan ilmu. Makanya Al-Qur'an heula ya yang menjadi bagian untuk kita mendasari ilmu yang nantinya setiap hari kita ibadah itu setiap hari kita akan mendapatkan kehusuan ketundukan. Nah, jadi sedikit orang yang mampu menggabungkan pemahaman realitas dengan upaya mencapai jalan keluarnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi realitas kemiskinan tiasa teu dihubungkan dengan keimanan. Realitas Bapak meuni hese milarian artos teh bisa teu dihubungkan dengan upaya mencapai jalan keluar menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu hal-hal seperti nu sepele nu alali teh kedah dihubungkan sareng jalan keluar kumaha jalan keluarna. Gitu. Terkadang orang mah nuju hese-hesena, nuju nangis-nangisna nembe emut gitu ya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang ketika dalam kesedihan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selanjutnya ketika para Bapak jamaah sekalian mampu menuju Allah Subhanahu wa taala dari ujian fitnah yang berikutnya adalah al-faza'u inda syadaidi ilallahi taala. Maka nanti jika terjadi pada Bapak di masa-masa sulit ya, kita berpaling di masa-masa sulit ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begitu Pak, di masa-masa sulit kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza yajibu an nara an natarabba, maka oleh karena itu yajibu harus an natarabba, kita hendaklah memupuk diri, nahnu wa nurabbi, dan mendidik diri, al mujtama ya, mendidik masyarakat ala tahqiqit ta'alluqi, upaya mencapai hubungan kita billahi kepada Allah. Nah, kumaha upami aya dina masa-masa sulit, masa-masa ujian, masa-masa fitnah, ku Allah dipasihan. Ari fitnah teh bagian dari iman sanes. Bagian dari iman ya, rukun iman kagenep. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir. Yang pertama takdir baik dan takdir buruk. Itu. Jadi nunamina takdir teh dua, ayat takdir baik, ayat takdir buruk. Seseorang ditakdirkan tijalikeun Pak, duwikeun ka misalkan tergeser tulangnya. Itu takdir baik, takdir buruk. Takdir buruk. Kemudian Bapak mendatangi seseorang atau dokter rumah sakit untuk mengobatinya, berpindah dari takdir buruk ke takdir baik. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak dalam keadaan sakit, ikhtiarnya untuk berpindah kepada takdir yang baik diobatan Pak. Istirahat gitu ya. Atau disimbangkan dengan olahraga. Itu sama. Memindahkan takdir buruk kepada takdir baik. Kemudian wa tafwidil umuri, dan mempercayakan urusan-urusan ilahi kepadanya. Jadi nanti aya tawakal. Nah, di atas tawakal ada tafwid, Pak. Jadi tawakal itu mewakilkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan-urusan duniawi kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi upami tafwid
itu sudah tidak ada lagi anasir-anasir dunia, Pak. Atau seka Allah sadayana itu. Taya tama iman tingkat tinggi itu, Pak. Nah, tafwidil umuri ilaihi. Jadi mempercayakan urusan-urusan ilaihi kepada Allah. Wa tawakkuli dan bertawakal kepadanya. Wa thiqqati dan berkeyakinan bi annahu qaribun min ibadih. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah suatu bentuk pendekatan diri di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kumaha tah kesimpulanna tina poin katilu? Kahiji, ketika bapak ada dalam atau di masa sulit, yang pertama adalah bapak hendaklah memupuk diri bapak dan mendidik masyarakat untuk senantiasa upaya mencapai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tafwid al-umur ilaihi, mempercayakan atau mewakilkan urusan-urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dalam bekerja, ya Allah nyuhunkeun kalancaran urusan abdi. Nah, eta teh sama Pak namanya tafwid. Wa tawakkal, dan ke berikutnya adalah tawakal, dan yang ke berikutnya adalah sikoh, berkeyakinan bahwasanya hal tersebut adalah bagian pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ni teh ya-yaan teh Pak, ngan dibuang, dihazab, da'ani, makanya diharokatan teh. Wa idza, dan apabila sa'alaka engkau bertanya ibadi hambaku anni, sesungguhnya aku, fa inni qarib, karena sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi bapak tumaros ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah di mana ditulung Allah teh. Ujibud da'watad da'i, maka Allah akan mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Gitu. Jadi upami bapak ngadoa ku Allah diijabah. Sabalikna upami bapak teu ngadoa ku Allah diijabah mah. Moal gitu Pak. Anu dipasihan artos ku sepuh teh kan barangkali nyuhunkeun. Ya, nyuhunkeun. Pak, saya minta uang buat bekal, Pak. Saya minta uang buat jalan-jalan. Teh bakal dipasihan. Nah, makanya dalam suatu masa-masa sulit, di ayat ini perbanyaklah doa. Tetapi bukan hanya doa saja, pantaskan Pak, karena yang dimaksud doa di sini adalah seperti di dalam Quran surat Al-Fatihah Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah heula tuh Pak. Tapi nyuhunkeun. Ya mah nyuhunkeun heula, ibadah henteu. Gitu. Ya. Ya Allah nyuhunkeun artos misalnya sakumaha teh. Tapi ketika adzan teka masjid. Nah, gitu ya. Teruskan Pak, opat. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan terkait tentang persiapan mental jiwa kita, akal kita, kesiapan spiritualitas kita terkait tentang fitnah. Yang keempat adalah athiqatu, percayalah, teguhlah, bi anna aqdarullahi kulluha khairun, bahwasanya ketetapan-ketetapan atau bahasa nama takdir-takdir Allah itu semuanya baik. Di Quran surat Al-Baqarah Pak, asa antakrohu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa antakrohu, takrohu berarti khair. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu buruk, ya, padahal menurut Allah baik. Asa antuhibbu syai'an, menurut kita sesuatu dunia ini baik bagi saya, tetapi apa namanya? Wa huwa syarrul lakum. Mungkin Allah mah awon teh gitu. Awon. Makanya kebaikan menurut kita, keburukan menurut kita harus
disandarkan. Ya Allah, upami saumpamina ieu perkara teh sae nyuhunkeun dilancarkeun. Saumpamana ieu awon nyuhunkeun ditebihkeun. Kitu we Pak ku bahasa Sunda. Ku bahasa urang. Kemudian mahma dhahara lana khilafu dzalika, meskipun atau sekalipun dhahara lana khilafu dzalika, terlihat bagi kami itu berseberangan, ya, berseberangan. Jadi ada suatu ketetapan, jika nama motor teh cocok ya motor teh gitu ya. Padahal mungguhin Allah Subhanahu wa taala itu baik. Nah, terkadang kita tidak bisa memprediksi, ya, tidak bisa memprediksi. Makanya ketika kita tidak bisa memprediksi apa yang di hadapan kita atau duniawi kita, maka mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maha tinggi, la tahsabuhu syarral lakum, janganlah kalian menganggap suatu perkara buruk bagi kalian. Itu. Jadi suatu perkara teh ulah nyeueurkeun negative thinking. Suudon banyak ka saudara orang teh suudon, anu benten kelompok suudon, anu benten warna parpol suudon. Itu. Ulah suudon, Pak. Urang mah posisina wasatiyah, Pak. Urang mah posisina nengah. Artinya ka aliran kiri, ka aliran kanan gitu ya, bisa aliran kiri aliran kanan, tetap silaturahim gitu. Tapi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri jika aliran kiri, aliran kanan melakukan dosa, orang berlepas diri. Gitu. Ya, makanya hati-hati. Nanti di 2029 akan dibenturkan lagi. Islam tidak dibenturkan lagi. Katanya ku hajat pemerintah dengan pilpres. Terus rame lagi pilpres. Nya terus rame. Bakal dibenturkan deui. Urang mah naon? Urang mah hiji tetapkan bahwa pemimpin yang benar walaupun kalah ya. Urang mah sudah punya saksi, sudah punya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memilih seseorang yang saya anggap percaya keimanannya, kecerdasannya, kemudian kesiapannya, mentalitasnya. Walaupun dia kalah, kan sistem pemerintahan, sistem pemilihan itu kan berbeda dengan sesuatu yang terlihat seperti baik padahal buruk, terlihat buruk padahal baik. Nah, la tahsabuhu syarral lakum, janganlah kalian menganggap suatu perkara itu adalah buruk bagi kalian. Fahadzal waqi'u, maka realitas ini alladzi nata'allamu itu pedih ya. Jadi kalau realitas ini yang kita rasakan itu pedih, li ba'di ma yajri fihi, karena sebagian apa yang terjadi di dalamnya. Terkadang fitnah yang dialami seseorang pedih, Pak. Kehilangan seseorang yang kita cintai di dalam keluarga pedih, Pak. Kehilangan pekerjaan juga pedih, Pak. Tetapi kepedihan ini haruslah menjadi suatu pembuka di dalam Quran surat Al-Insyirah, Pak. Inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan. Yusron, ada kemudahan. Nah, Pak, kalimat usri teh ayat lamanya. Eta teh hiji nunjukkeun, Pak, nunjukkeun hiji, nunjukkeun isim khusus. Yusron nunjukkeun isim umum. Jadi seseorang ketika diuji satu kesulitan, maka terbukalah bisa sampai 1100 kemudahan. Gitu. Jadi jangan sampai bersedih hati seorang muslim itu ketika tatkala diuji satu ujian yang mampu membuat sedih dirinya. Kan tapi berfikirlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Kullu dzalika wa ghairuhu, semua hal itu, wa ghairuhu, akan lebih lagi atau selainnya,
lam walan yakhruj, tidak akan pernah keluar atau melampaui an takdirillahi, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmihi, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sing emut Pak, satu kepedihan ujian fitnah, urang mah nyandarkeun kana takdir Allah, nyandarkeun tina pangawasaan Allah sareng kabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami Bapak ditimpa ujian, caket-caket sareng Al-Qur'an. Naon ya ayatna? Oh, gitu Pak. Oh, ayatna teh ieu. Oh, ayatna Al-Insyirah. Oh, ayatna teh kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, tuh Pak. Setiap jiwa akan merasakan mati, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Maka kalian akan diuji dengan kebaikan dan keburukan kepadanya, gitu kan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kalian akan diuji, maka kalian akan datang kebaikan dan keburukan sebagai bentuk ujian. Kemudian qala ta'ala, Allah taala berfirman, alaisallahu biahkamil hakimin. Ana teh isim istifham. Isim istifham teh kata pertanyaan, kata tanya. Alaisallahu, bukankah Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang paling adil, gitu. Wa nahnu indama nata'ammalu, dan kami ketika tatkala merenung ismal hakim, nama Allah yang maha bijaksana, alladzi takarrara katsiran, yang diulang-ulang berkali-kali, ya, fil Quran, dalam Al-Quran. Jadi kata Al-Hakim biasanya kata Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran pasti ada dua, ya, ada dua. Ghafurur Rahim, Ghafur ya Rahim. Ada makhluk yang memberikan pengampunan, tetapi orang yang berdosa bisa nggak dikasih sayang. Upami Bapak gaduh dendam ke seseorang, tiasa tuh Pak welas asih. Pastinya dihampun mah dihapunten mah dihapunten, tapi anggar we banyak. Nu namina keheul mah keheul banyak. Hoyong nakal ku palu gitu. Tetapi Allah mah teu kitu, Pak. Ya, Allah mah teu kitu. Aya jalmi anu banyak dosanya kemudian meminta ampun kepadanya, ku Allah mah tetap diulas asihan. Sedek deui, Pak. Kemudian la budda an nata'abbadallah, haruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bimujibi hadzal ismi, sesuai dengan nama Allah, fanuqina, agar kita bisa yakin, bi annallaha, karena sesungguhnya Allah hakimun, maha bijaksana, fi takdiri, dalam menetapkan, kulli ma yajri, tiap-tiap apa yang terjadi, gitu. Jadi upami yang terjadi, yang menetapkan Allah anu maha uninga, ya, Allah anu masihan ka urang pahalana. Jadi pahala besar itu sesuai dengan ujian yang ia dapatkan. Itu hadisna teh naonnya, itu hilap deui. Ya, jadi ujian sebesar apapun akan berbanding lurus dengan pahala yang didapatkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Deui Pak, karena iman, gitu ya. Iman deui. Jadi bagaimana mendidik iman? Hati, Pak. Bagaimana mendidik hati? Ku ilmu. Ilmuna tina akal. Ya, wasilah tina akal. Cekap sesi kahiji, orang istirahat heula ku ibadah salat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.